Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andrika Kurniawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan NIM 2410211741. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar Kedondong dengan materi sholat sunnah muakkad. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode belajar project based learning. Bagaimana video pembelajarannya? Mari kita simak selengkapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar kembali pada mata pelajaran fikih, khususnya di kelas 7A ya. Di kelas 7A kita akan kembali belajar pelajaran fikih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silahkan pimpin. Semuanya siap, doa mulai. Semoga dengan doa yang telah kita lantunkan pada pagi hari ini, pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun, dan semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini hadir semua atau tidak? Hadir semua ya, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Jika tidak ada yang sakit pada hari ini, dan Bapak selalu berdoa semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah balik belum? Sudah ya, sudah balik. Kira-kira sholatmu pada minggu ini bagaimana? Sholat wajibnya bagaimana? Ayo, bolong? Ya. Apa ada yang nggak bolong sholatnya? Full, Pak, 1 minggu saya sholatnya full. Nggak ada? Ada, bagus yang ya. Baik, jadi kita selaku umat muslim, khususnya ketika kita sudah balik, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib ya. Sholat ini jangan sampai ketinggalan, karena sholat ini merupakan tiang agama dan menjadi penolong kita kelak di hari akhirat ya. Mungkin di pembelajaran sebelumnya anak-anak sekalian telah belajar apa sih sholat, kemudian bagaimana tata sholat wajib gitu kan. Yang jelas Bapak harapkan pada hari ini dan seterusnya sholat anak-anak sekalian bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada yang bolong lagi ya. Nah, kalau masih bolong-bolong diperbaiki biar sholatnya tetap tidak putus. Apakah kalian masih ingat jenis sholat? Sholat itu ada apa aja? Itu macamnya, jenisnya apa? Ada sholat sunnah dan sholat wajib. Jadi ada 2 macam, sholat wajib dan sholat sunnah. Jangan sampai lupa ya.
Apa sih sholat wajib itu? Hah? Oke, sholat wajib adalah sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim setiap hari. Artinya apa? Wajib. Artinya apa? Harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka kita akan mendapatkan dosa. Oke, jadi kita kembali lagi ya, bahwasanya kalau kita meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, setiap muslim ini wajib sholat berapa kali? 5 kali sehari. Ada apa aja? Ada sholat asar dan isya dan subuh. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya? Nah, jangan lupa ya. Jadi diingat-ingat. Kemudian selain sholat wajib, tadi ada sholat apa? Sunnah. Apa sih sholat sunnah itu, Pak? Sholat sunnah adalah sholat tambahan, ya, yang tidak wajib, tapi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Artinya bagaimana? Kita boleh mengerjakannya kalau kita pengen dapat pahala yang lebih, ya. Pak, saya malas nggak ngerjakan, gimana? Atau saya tidak mengerjakan, apakah saya dapat dosa? Tidak dapat dosa. Kira-kira bagus dikerjakan atau tidak? Nah, lebih baik kita mengerjakan selagi iman kita naik nih, maka kita wajib mengerjakan sholat sunnah. Tujuannya apa sih sholat sunnah itu? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi apa? Menyempurnakan sholat wajib. Mungkin ketika kita sholat wajib, kita mikirnya kemana-mana tuh, ya. Ada yang sholat mikirin jemuran. Nah, aduh gimana? Ada yang sholat mikirin bagaimana nanti saya jajannya apa nih sore nanti, ya. Atau kita sholatnya terganggu, sehingga sholat sunnah lah, ya. Sehingga sholat sunnah inilah yang menjadi pelengkap atau menyempurnakan sholat wajib kita. Nah, sholat sunnah itu ada dua. Sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nah, kita akan belajar salah satunya. Apa? Nanti ya kita akan pelajari. Nah, maksud dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama seperti yang Bapak sebutkan tadi, sholat sunnah yang akan kita pelajari yaitu adalah sholat sunnah mu'akkad. Jadi setelah belajar pada pagi hari ini, anak-anak sekalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah mu'akkad, kemudian menyebutkan macam-macam sholat sunnah mu'akkad, kemudian menjelaskan keutamaan dan waktu pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad, menunjukkan contoh atau sikap semangat melaksanakan ibadah sholat sunnah, dan yang penting pada pagi hari ini kita akan membuat kampanye atau slogan atau poster tentang ajakan melaksanakan sholat sunnah. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kita akan membuat poster atau ajakan bagaimana caranya agar teman-teman kita itu tertarik melaksanakan sholat sunnah, ya. Baik anak-anak sekalian, bagaimana cara kita mengajak teman dan keluarga untuk terbiasa sholat sunnah? Ada yang tahu? Ya? Nah, kira-kira nih, kita kalau ngajak teman kita sholat sunnah itu bagaimana? Atau ngajak adik kita? Atau ngajak kakak kita? Hah? Gimana jawabnya? Kak, ayo sholat sunnah? Hah? Ayo kita sholat sunnah biar mendapatkan pahala lah lebih. Ayo kita sholat sunnah biar disayang Allah. Ayo kita sholat sunnah biar doa kita cepat terkabul. Nah, kira-kira seperti itu ngajaknya. Nah,
Bagaimana cara kita menumbuhkan semangat sholat sunnah di kalangan teman sebaya atau teman kita? Nah, gimana sih caranya numbuhin semangat sholat sunnah agar teman-teman kita ini mau? Gimana caranya? Hah? Kita ambil contoh misal teman kita atau adik kita. Bagaimana ngajarnya? Dek, yuk kita sholat sunnah. Nanti kayak kakak kasih duit aja ya. Kita kasih permen misal. Anak kecil belum ngerti duit ya? Udah ngerti duit belum? Udah ya. Kalau ngajak teman bagaimana? Yuk kita sholat sunnah agar jangan traktir ya. Yuk kita sholat sunnah agar kita bisa ke surga bareng ya. Gitu. Apa sih manfaat sholat sunnah dari kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun di akhirat? Manfaatnya apa kira-kira sholat sunnah itu? Tadi udah Bapak sebutkan. Apa yang pertama? Menyempurnakan sholat. Sholat kita bisa lebih sempurna pahalanya. Yang kedua apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang ketiga? Doa kita bisa cepat terkabul. Kemudian anak-anak sekalian, mengapa sih menjaga sholat sunnah muakkad khususnya bagi kita, dan bagaimana kita bisa mengajak orang lain melaksanakannya? Ada yang tahu? Ya, penting banget kita menjaga sholat sunnah itu, karena kita tidak tahu ya, sholat wajib yang kita laksanakan itu sudah sempurna atau belum. Jangan-jangan masih ada yang kurang ya. Seperti yang kita ketahui ya, apalagi perempuan ya, sholatnya di rumah, tidak di masjid ya, kita tidak tahu berapa pahalanya gitu kan. Makanya untuk melengkapi sholat wajib kita atau pahala sholat wajib kita, salah satunya dengan melaksanakan sholat sunnah. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan diskusi dalam proyek pembuatan kampanye atau poster terkait ajakan sholat sunnah. Ini sudah Bapak bagi kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Bapak akan bagikan lembar diskusi kelompok ya. Nanti Bapak jelaskan ya. Lembar diskusi kelompok ini berisi, nanti tolong diisi dan ikuti petunjuknya. Oke, Bapak bagikan ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan diisi nama-nama kelompoknya terlebih dahulu. Diisi namanya sebelum kita mulai berdiskusi, dan Bapak arahkan bagaimana tahapan selanjutnya pada proyek kita kali ini. Sudah? Please. Oke, sudah ya? Coba anak-anak sekalian, sekarang lihat petunjuk diskusinya. Yang pertama, buatlah slogan atau poster untuk kampanye atau ajakan sholat sunnah. Kemudian diskusikan dengan menyampaikan pendapat masing-masing secara bergiliran. Kemudian 3, tuliskan kesimpulan hasil diskusi di kolom yang tersedia. Kemudian persiapkan diri untuk presentase hasil diskusi di depan kelas. Nah, jadi seperti itu instruksinya. Anak-anak sekalian membuat poster atau slogan ajakan untuk mengajak teman, keluarga atau yang lainnya melaksanakan sholat sunnah. Jadi setiap individu dari kalian boleh mengemukakan pendapat ya, kira-kira apa sih slogan yang tepat, kemudian tuliskan di kolom sini ya, di lembar jawaban ditulis di sini, nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti setiap kelompok akan presentasi maju satu-satu ke depan. Sebelum kalian
membuat tugas ataupun kerja kelompok, perhatikan ke depan. Nah, ini merupakan salah satu contoh poster yang mungkin nanti bisa menjadi rujukan bagi anak-anak sekalian untuk membuat tugas tersebut. Di situ ada sholat sunnah rawatib, ada qobliyah, sholat wajib, ada ba'diyah. Ini contoh sholat sunnah. Kemudian tahajud. Nah, dapat meringankan namanya berdiri pada hari kiamat. Kira-kira semangat nggak? Oke, selanjutnya. Nah, apa sih sholat sunnah muakkad? Nah, ini akan menjadi gambaran bagi anak-anak sekalian tentang apa sih sholat sunnah muakkad itu. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dilakukan secara rutin dan terus-menerus oleh Nabi. Jadi derajatnya sholat sunnah muakkad itu di bawah sholat wajib. Jadi sangat ditekankan. Kenapa? Karena Nabi sering melaksanakan ini secara terus-menerus. Contohnya apa sih, Pak, sholat sunnah muakkad itu? Ada sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Apa sih, Pak, sholat sunnah rawatib? Itu sholat sunnah sebelum melakukan sholat wajib. Ya, ada sholat qobliyah itu sebelum, kalau ba'diyah itu sesudah sholat wajib. Kemudian sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, bentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ini ditekankan, walaupun setahun sekali kita melaksanakannya, tapi setidaknya kita harus hadir mengikuti sholat tersebut. Ya. Kemudian ada sholat witir. Nah, sholat witir ini adalah sholat yang kita kerjakan selepas kita melaksanakan sholat sunnah sebagai sholat penutup. Ya, biasanya jumlahnya berapa? Ganjil, bisa 1, bisa 3. Nah, kalau kemarin bulan Ramadan kita sholat sunnah taraweh, setelah taraweh ditutup dengan sholat witir. Nah, ada yang sholat sunnahnya, sholat sunnah tarawehnya 21 rakaat. Jadi yang 18 itu sholat tarawehnya, 3-nya ditutup dengan sholat sunnah witir. Kemudian yang terakhir adalah sholat sunnah tahajud dengan derajat sunnah muakkad dalam sebagian pendapat. Artinya apa? Ada yang menyebutkan sholat sunnah tahajud ini tidak termasuk dari sholat sunnah muakkad, tapi pendapatnya juga menganggap bahasanya sholat sunnah tahajud ini sebagai sholat sunnah muakkad. Ya, ini berat bagi kita yang tidak terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Karena waktunya kapan? Sepertiga malam. Ketika kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, ya. Kita sedang tidur, lelap, kita suruh bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika kita melaksanakan sholat tahajud, ya, sering melaksanakannya, insya Allah hajat kita akan segera terkabul. Kamu pengen sukses, maka sering melaksanakan sholat tahajud. Kemudian, nah, kira-kira keutamanya apa sholat sunnah muakkad itu? Tadi Bapak sebutkan, menyempurnakan kekurangan sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai Allah karena meneladani Rasulullah. Baik, itu kurang lebih pengertian dari sholat sunnah muakkad, macam-macamnya dan hikmahnya atau manfaatnya bagi kita semua. Nah, sekarang setelah anak-anak memiliki gambaran tentang sholat sunnah muakkad, kira-kira sudah ada gambaran untuk membuat kampanyenya? Sudah, ya. Baik, silahkan mulai diskusi dengan teman-temannya.
Ayo diskusi. Hah? Apa? Ya tulis tadi yang sebutin. Iya ini loh. Ada jangan tinggalkan Sunnah muakkad. Ya, baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kita akan presentasi kelompok. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan kampanyenya apa, slogannya apa untuk mengajak teman-teman kita agar semangat mengerjakan sholat sunnah. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, semua kelompok 1 maju ke depan. Nanti sebutkan aja slogannya. Baik, ayo maju. Ayo semuanya kelompok 1 maju ke depan. Nah. Baik, mau didengarkan? Silakan kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kampanye hasil diskusi kami, yaitu raih cinta Allah dengan sholat sunnah muakkad. Apa kelompok 1? Raih. Raih cinta Allah dengan sholat sunnah muakkad. Oke, raih cinta Allah dengan Sunnah muakkad. sholat sunnah muakkad. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 2, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Ayo maju ke depan semuanya. Baik, silahkan presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 Iya. Apa slogannya atau kampanyenya? ibadahmu, jangan tinggalkan sholat sunnah. Oke, lengkapi ibadahmu. Lengkapi ibadahmu, jangan tinggalkan Sholat sunnah. Oke, lengkapi ibadahmu, jangan tinggalkan sholat sunnah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju ke depan kelompok 3. Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan Hasil diskusi kami, ya. Apa slogannya atau kampanye? sunnah muakkad kunci tantangan menuju surga. Oke, sunnah muakkad. Sunnah muakkad kunci tambahan menuju surga. Oke, sunnah muakkad kunci tambahan menuju surga. Oke, beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3.
Oke, silakan kembali. Baik anak-anak, dari presentasi anak-anak sekalian dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, kita sudah memiliki 3 buah kampanye atau 3 buah slogan untuk mengajak teman-teman kita semangat melaksanakan ibadah sholat sunnah. Oke, nomor 1, mari kita baca bersama. Raih cinta Allah dengan sholat sunnah muakkad. Nomor 2, sholat sunnah. Nomor 3, Sunnah muakkad kunci tambahan menuju surga. oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, alhamdulillah dengan selesainya diskusi anak-anak, kemudian kalian juga sudah mahir membuat slogan atau kampanye mengajak teman-teman untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah. Nah, anak-anak sekalian, apa manfaat sholat sunnah bagi kalian? Tentu anak-anak sudah bisa merasakannya atau punya gambaran ke depannya, ya. Jadi ketika saya melaksanakan sholat sunnah, maka saya akan mendapat manfaat apa? Kemudian, kira-kira apa tantangan membuat kampanye ajakan ibadah? Setelah kalian diskusi tadi, kira-kira tantangannya apa? Yang membuat kalian tertantang? Kesusahannya apa? Membuat apa? Kata-katanya ya? Ya, membuat kata-katanya yang ribet, Pak. Kemudian harus nyari di buku, gitu ya. Oke? Tibalah kita di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap semangat melaksanakan sholat wajib dan tidak pula meninggalkan sholat sunnah. Jadi iringilah sholat wajib kalian dengan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah muakkad ya yang tadi sudah kita pelajari apa saja, khususnya sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ya. Kemudian kita sudah balik ya, maka daripada itu jangan sampai kita melakukan dosa besar. Salah satunya apa? Meninggalkan sholat wajib. Ketika kita sudah balik, maka kita otomatis sudah berlaku hukum-hukum Allah. Ketika kita melaksanakan suatu pelanggaran atau dosa ya atau hal yang salah, otomatis Allah akan mencatatnya. Baik, sebelum Bapak tutup ya, kira-kira masih ingat tidak? Nah, kira-kira masih ingat atau tidak apa yang kita pelajari barusan saja yang kita pelajari ya? Apakah itu sholat sunnah muakkad? Nah, sholat yang menyempurnakan sholat wajib ya. Contohnya apa? Sholat sunnah muakkad itu ada sholat apa contohnya? Sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat apa? Tahajud. Kemudian sholat witir. Kemudian sholat apa? Ayo yang bentar lagi kita laksanakan. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sebagai tugas tambahan anak-anak sekalian, mulai hari ini sampai pertemuan kita selanjutnya, mohon dibuat checklist ataupun buat tabel pelaksanaan ibadah sholat wajib dan sholat sunnah muakkad. Kira-kira dalam 1 minggu ke depan ada peningkatan atau tidak? Kalau yang sebelumnya katanya sholatnya masih bolong. Kira-kira dengan materi sholat sunnah muakkad ini, anak-anak nambah tidak sholatnya atau nambah jadi bolong-bolong ya? Jangan sampai ya. Syukur alhamdulillah kalau tadi sholat wajibnya bolong-bolong, minggu berikutnya sholat wajibnya tidak bolong-bolong dan ditambah dengan sholat sunnah
Makat. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas silahkan pimpin berdoa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan.